sumpah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selun apa? Main. Oke, jadi kan kita kemarin belajarnya teks eksposisi. Nah ini saya perlihatkan dulu PowerPoint-nya. Nonton apa? Iya nanti setelah ini, tapi Burung boy. jangan digoyang-goyang nanti dia jadi kan gini, kemarin kan eksposisi itu kan ini sekaligus saya buat gini. Sebenarnya saya mau review karena kalau pakai tulisan-tulisan itu aja yang anak yang di rumah itu nggak nampak katanya. Ini saya buatlah seperti ini. Saya ulang sedikit ya sebelum kita lihat itunya. Jadi kita review. Kemarin kan eksposisi itu adalah paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Sesuatu itu berupa data atau fakta. Jadi dia berupa jenis teks yang secara keterampilan itu mengembangkan pola pikir yang sifatnya fakta atau data. Itu kemarin ya. Terus ada beberapa jenis persoalan itu, ada penjelasan pokok, informatif, dan penulisan fakta. Jadi penjelasan pokok itu berupa masalah atau main topik yang kemarin kita sebut sebagai ini lupa. tesis. Oh, iya. Ya, main topik itu kan. Oh iya, pasti nak. Kualitatif dan kualitatif. Bisa nanti papan tulisnya lah. Pasti roman tulisnya kan. Iya. Jadi kan dia main topik atau tesisnya itu bisa kemarin dia secara kuantitatif atau secara Kualitatif. Oke, coba satu sebutkan apa yang kemarin secara kuantitatif tesisnya. Ayo. Karena ada kemarin dicatat. Ya, coba. Yang tesis kuantitatif. Ya. Oh, nggak ada. Indonesia. Indonesia merdeka. Oke, itu kualitatif. Kalau kuantitatif misalnya bumi saat ini mengalami 6 masalah lingkungan 1, 2, 3, 4, 5 itu kualitatif. Berarti bisa dihitung. Tapi coba apa ada bagus. Siapa namanya? Namamu siapa? Ilyas. Repan juga. Nah, eksposisi itu sebenarnya ada banyak tipe. Jadi type of the exposition text itu ada analisis, ada definisi. Definisi kan pernyataan atau batasan tertentu. Kalau identifikasi itu pengenalan, identitas. Misalnya saya coba paparkan identitasnya si Ilyas. A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu dia berarti eksposisi identifikasi. Terus kalau dia perbandingan, coba kita bandingkan siapa yang ganteng, dia apa ini, gitu misalnya. Misalnya dia aja. Padahal kan sama sebenarnya, cuman kan setiap orang itu gantengnya tergantung dipandang dari sudut pandang mana. Ada dia mesti dilihat dari bawah gitu kan. Rumah. Ada dari Barangnya. Nah, ada eksposisi yang ilustrasi. Misalnya dia mengilustrasikan tentang trailer film misalnya. Kalau di bioskop kan sebelum kita masuk bioskop kan ada biasanya film ini pada tanggal 2020. Tanggal 2020 ya. Tanggal kan bukan cuma bulan tapi juga tahun dan hari. Tapi bisa tanggal tahun. Ya kena. Bisa bilang tanggal 2020. Mana tanggal 2020? Kalau klasifikasi dia mengelompokkan. Pengelompokan itu misalnya gini, mamalia ada apa aja? Sapi, hiu, kuda, tupai. Gimana tadi sapi? Tupai. Kucing monyet atau Ya, mamalia itu ada mamalia itu banyak jenisnya. Termasuk juga kalau yang vertebrata ada apa aja vertebrata? Ada misalnya mamalia, pisces, aves, ya kan, vertebrata.
mamalia yang punya kelenjar susu. Baru Alves yang tipe punya sayap kayak ayam. Terus ada yang Pisces ikan-ikanan. Terus ada yang tipe amfibi yang dua alam seperti kata atau buaya. Ya kan? Yang sering kalau ngechat terus tiba-tiba nggak dibalas lagi berarti. Terus ada lagi yang namanya reptil, dia melata seperti ular, kadal, Buaya. gitu ya. Dan ini tombol apa? Saya pencet itu. Pencet ya? Nah, itu reviewnya. Terus ada beberapa jenis. Apa nanti? Ayo. Gambar bulan nih, bulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan yang benar-benar terjadi. Sebelumnya Nah, ini sebelumnya tidak. dia ada tesis, terus ada argumen, ya kan? Terus ada simpulan, ya. Jadi tesis itu lagi pendapat, argumen itu data pendukung, baru ada simpulan. Misalnya gini, Gimana? nih, cara mengatakan kembali sintaks dengan membuat gagasan menjelas dari setiap kalimat utama pada teks eksposisi. Artinya apa? Pada pembukaan haruslah berupa kalimat-kalimat yang sifatnya umum. Misalnya seperti kalimat definisi, kalimat penggolongan. Kelas 10 tergolong atas, kelas 10 didefinisikan sebagai Indonesia adalah, karena itu kalimat-kalimat tesis. Jadi kalimat-kalimat yang negara. sifatnya umum. Negara apa? Negara maritime. Maritime kan? Juga lah. Maritime apa maritim? Maritim lah. Jadi waktu saya bilang maritime kan kok diam aja. Ya, anak lupa dah. Maritime itu adalah negara kapan menikah. Jadi sedikit-sedikit ditanya kapan nikah. Berarti kita maritim ya? Nah, struktur dan kebahasan eksposisi. Tapi sebelum kita masuk ke sini, nah saya mau tunjukkan dulu. Film. Usah skip aja, nggak dicatat ya. Boleh nanti dicatat. Rajin kali kok. Itu WA grup lah. Iya, nanti saya kirim kemarin. Film kenapa lah? Nah, ini jenis eksposisi ya. Ustaz Bang apa ini? Radio tak. Halo, selamat datang di channel Daftar Populer. Yang teringatkan nih jika sekalinya kalian bersekolah pada jam 8 Suara Nggak boleh tak sensor. boleh. Nggak Ustaz. Orang pagi nih, biasa aja itu. Sensor dah. Bukan, nggak tahu lagi boleh apa enggak, tapi maksudnya gini, ini saya mau menjelaskan bagaimana disposisi perbandingan antara pendidikan di Finlandia dengan pendidikan di Indonesia. Tapi nggak tahu lagi, saya ditegur bola ya? Nanti kan kita ya. Oh, ada nggak? sekolah dari jam 7 pagi. Biasa aja tak, gantian yang tadi. Iya, pening dia. Jadi katanya kalau di Indonesia kita tuh belajar dari jam 7 sampai jam 4 PR banyak. Kalau mereka tuh cuma 5 jam dari jam 9 sampai jam 1. Dan pakaian tanpa ujian nasional. Malah justru mereka mendapat peringkat Nah, rankingnya malah naik. Indonesia tuh malah apa? Amerika standar. Finlandia. Nggak ada suara yang kan? Orang kadang heran kok bisa ya Finlandia Pakai speaker apa? pelajar bisa meraih negara-negara Coba Indonesia kayak gitu. dan kali ini daftar populer akan namun Ya, negaranya, tempatnya, negara sananya. Sebenarnya enggak. Suaranya yang kecil. Dia daftar populer, Bang.
Kalau Indo, Anak-anak di Finlandia baru bersekolah di usia 7 tahun. Iya di sini. Nah, di sini 5 tahun di sekolah. Mengatur bahwa usia anak-anak di Iya, sekolah Mas. masih sekolah terlalu tua. Gak heran karena hal ini bukan tanpa alasan. Finlandia lebih mempertimbangkan kesiapan mental anak-anak ketika memasuki dunia sekolah. Sedangkan di Indonesia, seorang ibu yang memiliki anak usia 3 tahun akan heboh dengan mencari preschool untuk anaknya karena dia takut anaknya nanti akan ketinggalan dibanding yang lainnya. Dan pemikiran memasukkan anak untuk bersekolah memang sih nggak sepenuhnya salah, tetapi merupakan kekhawatiran kalau nanti sang anak bakal bosan bersekolah. Ini kecepatan sekolah anak Indonesia. Jadi waktu SMA ini udah bosan. Dan anak-anak sepertinya dipaksakan untuk belajar oleh orang tuanya. Nah, berbeda nih sama anak-anak di Finlandia, mereka justru start sekolahnya telat, tetapi tidak menjadikan mereka ketinggalan dalam pelajaran apapun. Justru mereka menjadi sangat kreatif dalam membuat cara belajar sendiri dan mampu menemukan pemecah masalah sendiri yang terbukti dari tes International Program for International Student Assessment. Ini yang saya bilang atau PISA. PISA. Pisahnya itu orang itu bagus gitu levelnya. Ini ada. International Program for Nah ini, Finlandia itu di ranking kedua, terus yang ranking dalam masalah membaca dan menulis dia bagus gitu, IPA-nya juga bagus. Sementara US aja, ini United States Amerika kan, itu di ranking 15 loh mereka. Indonesia kan? Indonesia di ranking 63. Nah, Tidak nampak di tabel gitu. alhamdulillah. Kayak gini, waktu jam belajar yang panjang tidak menjamin kualitasnya bagus gitu. Jadi mereka 5 jam, tapi berkualitas. Yang saya maksud 5 jam itu yang saya bilang. Jadi dia datang jam 9 memang, tapi mereka sempat sarapan. Terus mereka di sekolah itu digratiskan kayak sandwich gitu. Pulangnya itu mereka pulang. Dan karena mereka merasa di sekolah itu menyenangkan, akhirnya mereka begitu pulang ke sekolah itu nggak bosan boring nonton film atau main TikTok kayak kalian gitu. Jadi mereka malah mengeksplor diri, misalnya pulang dari sekolah mereka ikut kayak klub bahasa atau main futsal misalnya atau ikut klub basket gitu. Jadi dia lebih tereksplor gitu. Akhirnya mereka mencetak medali-medali kayak olahraga, ahli musik, terus walaupun musik mungkin dilarang gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak penulis, terus kayak banyaklah prestasi-prestasi yang ada di luar sekolah gitu. Kalau kita kan udah kecapean terus sampai jam 5 gitu kan. Biasanya kalau jam daring gitu kan. Jadi sampai rumah udah paling ya main game lah. Ya memang sih Enggak, anak-anak enggak kok. Kalau di pojok ada Rizky langsung hafal Al-Quran. tapi Penjelasan lagi Tahu, misalkan ayo mau dibawa jalan-jalan dulu terus dong puji-pujian dulu. Jadi nggak nyanyinya. Atau Iya, pening dia. boleh lah sudah. Boleh. 45 menit belajar dan 15 Mas, 30 menit cuma istirahat. belajar. Ada otak. Anak-anak Oh, 1 Finlandia jam. tidak diforsir untuk terus-menerus belajar tanpa Enggak, henti. Ma. Mereka mendapat waktu istirahat 15 menit setiap 4 Ma, ada lampu merahnya sepeda, Ma. Mereka percaya istirahat yang cukup akan menyerap pelajaran lebih baik dan membantu anak-anak untuk lebih fokus. Sedangkan di Indonesia, anak-anak yang jam untuk belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah. Setuju juga. Nah, mereka ini dituntut untuk cepat menguasai pelajaran. Alhasil, anak-anak ini sebenarnya sangat penting untuk perkembangan kreativitas mereka. Lima, bersekolah di sekolah negeri di Finlandia itu bebas biaya. Iya. Boleh beli ya, Finlandia Pak. mengenal dengan namanya sekolah unggulan. Coba di Nah, Indonesia. semua sekolah di negara tersebut Indonesia sebenarnya negeri gratis juga, tapi kadang-kadang ada komite. Muslim memikirkan biaya sekolah karena sekolah di negeri Finlandia ini gratis. Anak Dan sana yang biaya ada. pendidikan yang gratis, bahkan hingga makan siang, sarana transportasi hingga biaya kesehatan pun gratis. Iya, snack ya. Yang menunjukkan sekolah swasta di Finlandia itu lebih anak Cuman enggak goyah. Mejanya yang salah. yang mahalnya selangit. Enggak ada karetnya satu. Nah, kalau di Indonesia memang sekolah negeri sudah digratiskan, tetapi dengan biaya-biaya lainnya seperti transportasi dan makan siang. Ditambah kualitas sekolah di Indonesia belum sama rata, sehingga anak-anak harus berjuang ekstra keras untuk bisa masuk
masuk ke sekolah unggulan. Ah. Ingin memasukkan anak ke sekolah swasta, bersiaplah untuk biaya yang sangat mahal. Wow. Imagine. 4. Kualitas guru sangat diperhatikan. Ganti ya. Ini telah dilakukan besar lulusan terbaik dari universitas Iya, terbaik dari di universitas. Indonesia dan guru di Finlandia. Imbalannya, gaji yang tinggi tentunya dan beragam fasilitas penunjang lainnya menanti. Pemerintah Finlandia Jadi kan kalau di Finlandia yang jadi guru itu adalah nilai highest GPA atau nilai tertinggi di universitas, 3 orang tertinggi jadi guru di sana. Kalau di sini kan guru malah dipandang sebelah mata, karena di sana gaji gurunya besar. Nah dari situlah makanya pendidikan anak itu berkualitas, karena yang masuk ke sekolah itu memang orang-orang yang paling pintar di universitas. Beda Bisa sama gaji Indonesia. berapa? Hah? Bisa gaji berapa? Gajinya Privasi ya. privasi. Setahun. Tapi tergantung sih, sebenarnya, tergantung jam. Oh iya. Sejam seberapa? bersama pentingnya dengan keberhasilan seorang anak, sehingga mereka sangat memperhatikan hal ini. Murid-murid di sekolah pun mendapat perhatian sangat cukup di kelasnya, karena satu guru hanya untuk Alumni SMP ada yang masuk siswa sana? saja. Kalau di Alumni Indonesia, SMP. satu guru bisa sampai 50-an kan? Dan berbanding terbalik nih. Iya, demo ya. Kalau ngangkat guru saya di PKS kan yang berapa? Gaji cuma 300. Fasilitas yang Upah mendukung. guru. Di kelas pun lebih dari 20 murid harus Mas diperhatikan Mansa. oleh satu guru saja. Semoga kedepannya pemerintah harus lebih sadar akan fakta yang satu ini. Jadi kalau di sana satu guru hanya boleh 8 siswa maksimal. Kalau di sini kan lebih. Ini 30. Belum lagi ada yang hitung 2 ya kan? Siapa? Hitung 2 asapnya, gitu asap. Jadi kayak mengawasi dua. Ngomongkan Karena kira pendidikan hitung yang lima. memiliki standar yang sangat tinggi, maka evaluasi pembelajaran siswa sepenuhnya ada di tangan guru mereka. Karena pemerintah Finlandia menganggap gurulah yang tahu 100% kemampuan seorang siswa. Hal ini sangat menguntungkan semua siswa karena pada dasarnya semua siswa memiliki potensi yang sama. Hanya mengembangkan bidang ilmu alam, ilmu sosial, dan seni. Fleksibel Mantap ya? inilah yang Mantap ya? yang meraih pendidikan pendidikan terbaik. Sistem pendidikan Indonesia masih menganut pentingnya ujian nasional. Pemerintah masih berpikir satu-satunya Coba cara di Indonesia mengukur gitu. keberhasilan siswa adalah nilai. Padahal dari sekian banyaknya mata pelajaran yang sama, di seperempatnya saja, dan gak semua murid memiliki potensi yang sama. Jadi kalau mereka nggak ada kayak mesti lulus semua, kalau bagus di bahasa ya bahasa aja. 5 jam per hari. Wifi aja. Siswa-siswa tingkat SD di Finlandia hanya menghabiskan waktu 4 sampai 5 jam per hari di sekolah. Mereka tidak menghabiskan setengah hari di sekolah untuk belajar. Sedangkan untuk tingkat SD dan SMA, jam sekolah mereka sama dengan anak kuliahan. Jadi mereka hanya datang pada jam mata pelajaran yang mereka pilih. Dengan jam sekolah yang pendek ini justru membuat tingkat efektivitas Kayak kuliah dan ya? produktivitas Iya. siswa Jadi mereka boleh semakin pilih tinggi. jam, misalnya kelasnya aku Berbeda jauh masuk di aja ini. negara kita. Siswa-siswa SD, Kami boleh ya? SMA, seolah Nanti saya jelaskan memiliki kenapa jam kalian pelajaran yang sama. Oh. Mereka bisa bersekolah dari Karena jam Islam. 7 hingga jam 3 sore. Jika dijumlahkan, Jam 4, Bu. jam sekolah siswa sama Apa? jam Kita bisa kerja jam karyawan. 4 lewat. Dengan jam sekolah yang Satu berbeda, jam. membuat siswa cepat lelah dan cenderung sulit lulus. Cantik. 1. Nah. Tidak ada sistem ranking di Kalian sekolah. ngeri tuh. Sekolah-sekolah di Finlandia tidak mengenal adanya sistem ranking. Mereka Tidak ada yakin ranking. semua siswa Di yang sini pun nggak ada. Tidak ada siswa Tapi ada yang ucap nilai. pintar Nilai. atau bodoh. Siswa pun tidak hanya berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya saja, mereka juga bertemu dengan teman-teman kelas lainnya, yaitu kelas campuran. Sehingga kesenjangan pendidikan di Finlandia sangatlah kecil. Dan kembali lagi di Indonesia, mendapat peringkat 1, 2, dan 3 sangatlah prestisius. Bahkan di tinggi yang tinggi, peringkat soal menjadi hal yang harus dipamerkan oleh para orang tua mereka masing-masing. Nah, berkaca dari fakta-fakta yang di atas, semoga pemerintah Indonesia bisa mempelajari dan mulai menerapkan sistem pendidikan yang lebih manusiawi, Di zaman baik dulu, untuk di next siswa maupun gurunya sendiri. Mari kita berharap semoga pendidikan di Indonesia semakin maju.
Setuju kan guys? Kita tunggu komentar kalian di bawah ya. Well, itu dia 7 fakta menarik tentang pendidikan di Finlandia versi channel dan populer. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Iya, di ini ya, di lainnya yang akan disediakan untuk Anda. Jadi kan kalau kenapa di Indonesia itu nggak boleh dipilih kelasnya? Karena di Indonesia itu masih kadang-kadang bisa dibilang nggak tahu waktu di sekolah dia kalau misalnya dikasih handphone, main IG atau buka aplikasi media sosial. Nah itu yang nggak boleh. Kalau orang ini Finlandia mereka tahu saat dia belajar nanti kalau mau have fun di luar have fun gitu. Anak tahu. Jadi, kan nggak semua. Nggak semua. Kalau yang pertukar kayak teman-teman saya kuliah di Inggris tuh, waktu mereka hari-hari biasa, mereka di kafe-kafe sama di klub-klub, memang kan mereka freedom life gitu kan, itu ramai. Tapi ketika udah masanya ujian, itu kosong semua toko-toko di perpustakaan yang penuh. Artinya apa? Mereka tahu time-nya gitu, waktu ya ujian ya serius gitu. Kalau Indonesia kan enggak, ada lepas, udah mau ujian, mau semester, ya udah tetap aja gitu. Artinya masalah kita paham nggak waktunya. Kayak lampu merah yang saya bilang kemarin aja, mereka sepeda itu ada lampu merahnya. Kalau di sepeda pun ada lampu merah aja. Jadi mereka tahu waktunya. Kalau kita kan enggak, mobil kalau bisa digas kan gas kan. Emang ada yang bandel satu jurusan? Sebenarnya bukan nggak ada yang bandel, tapi mereka peraturan. Kreativitasnya itu diarahkan. Soalnya tipe anak yang masak di kelas jalan-jalan itu kan tipe anak kinestetik yang suka olahraga berarti atau musik. Maka mereka langsung diarahkan ke kelas musik atau olahraga yang memang mainnya itu lasak-lasak gitu. Ketika dia memang anak tipe serius gitu, oh ini berarti anak auditoris gitu kan. Jadi dimasukkan dia ke kelas IPA gitu. Jadi sesuai dengan bidangnya langsung. Jadi yang lasak tadi nggak mengganggu yang serius juga nggak mematikan kreativitas yang lasak gitu. Langsung diarahkan gitu. Jadi bukan soal ada yang bandel dan nggak bandel, itu kan relatif sebenarnya. Di sini nggak ada. Di sini kan mau di teoris, mau kinestetik, mau di visual, satu kelas gila, nilainya harus tinggi gitu. Itu yang salah. Makanya mereka waktu masuk SD ada tes bakatnya. Mau idiot jadi sate. Kan ada matematis bakat kita itu. Kalau mereka ada 8 nggak salah. Matematis, terus bakat linguistik, bahasa, musikal, kinestetik, olahraga, interpersonal sama intrapersonal. Mereka bahkan dari SMA itu sudah diajarkan bagaimana jadi psikiater. Jadi mereka ada yang tipe bakatnya itu untuk mengkonsultan orang yang jadi trainer. Memang dari SMA itu udah dilatih, makanya mereka profesional. Dan yang tadi itu kan? Hah? Yang kalau masuk tadi. Mau masuk apa? Di Finlandia tadi, karena itu maksudnya mau pinjam pelajaran mau aja. Iya, jamnya itu dia memang boleh pilih sesuai dengan jurusan, tapi ada mata pelajaran wajib. Maksudnya gini, kalau kan ada kelas yang tambahan, itu boleh pilih. Tapi ada juga yang dia wajib masuk, kalau nggak bisa naik tingkat, naik grade gitu. Sama kayak Malaysia juga gitu sekarang. Mereka dari kelas 1 sampai kelas 12 lanjut. Belum. Jadi nggak boleh pilih. Karena sekarang kenapa nggak boleh gitu? Karena guru aja pun kami diwajibkan satu mapel itu wajib laporan ke Dapodiknya 24 jam satu guru minimal supaya dia bisa dianggap guru profesional. Artinya jadi guru tuh mau nggak mau setiap satu minggu tuh harus datang paling nggak 5 hari kerja paling nggaknya dalam hitungan 8 jam sehari. Kalau enggak, mereka nggak dimasukkan ke dalam data Dapodik, nggak diakui sebagai guru gitu. Makanya Indonesia pun anak-anak akhirnya dibuat menjadi nggak boleh milih. Kalau milih nanti bisa-bisa banyak guru yang nggak ada jamnya gitu. Padahal kalau nggak ada kewajiban guru masalah jam-jam itu, guru pun sebenarnya juga terserah sih. Mau masuk dia di kelasnya masuk, tak ya udah. Tapi karena kewajiban dari atas tadi. Yang penting gaji jalan. Kan itu. Kalau saya sih yang penting siswanya nyaman. Kemarin bisa bilang yang penting gaji jalan. Masa sih? Iya. Karena kan nyaman itu mendatangkan kreativitas. Bisa membuat orang nyaman, ngeri ya. Kalau siswanya merasa beban, misalnya ketika dengar matematika dia udah kayak stres gitu kan, maka nggak akan datang itu skill matematikanya. Karena skill itu terbentuk dari interest dan goal. Jadi dia harus itu dulu. Nah, film lah. Satu film ada Iya. Satu film. Katanya Ustaz bisa membuat anak murid nyaman. Kami nyaman di film. Ya, kali ini Sekali ya. Yang
mata gak 1 jam videonya. Coba foto lah. Nanti siapa yang dan? Dan tadi kan kamu yang udah. Tapi tidak. Biasa. Nanti pas dari kan serius kan? Masih dari Iya, reaksi, Pak. Kabar kita, Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar di tahun ajaran baru ini menghimbau keras pihak sekolah untuk tak memberikan pekerjaan rumah kepada siswanya. Himbauan yang akan dipertegas dengan surat edaran ini mendapat reaksi Kaburkan aja. dari Apa? siswa dan Ki, sekolah. kaburkan aja dulu kalau ada yang percaya. Orang ini marah dah. Kebijakan yang cukup menunjukkan larangan ini bertujuan agar siswa bisa mengalami pendidikan karakter di keluarga dan masyarakat. Iya. Apa tuh Kadikda? Kadikda apa? Kepala Pendidikan Daerah. Tahu anda? Pintar. Program muncul di antara media sosial karena waktu belajarnya di rumah jadi banyak. Tapi saya apa juga namanya? tugas Oh kan, yang ada di sekolah. Kan pakai jilbab sah. karya PR siswa biasanya Weh, cuci mata lah tak sekali. Di sini nggak ada ceweknya. Nanti lah pulang sekolah mencari. Baik. Macam nggak pernah lihat perempuan. Iya. Suka bilang dia anak cewek. Di rumah ini kamu mana? Bukan kata ya. Iya, kamu kan itu kan. jika memberi pekerjaan rumah ke siswa Matikan aja. kedepannya para siswa diharapkan Kan kau nonton berita. Ini eksposisi, namanya ini eksposisi ilustrasi. Awak nih yang menggambar berita di sini berita. Enggak, eksposisi ilustrasi itu menggambarkan gimana sebuah ilustrasi keputusan. Misalnya seperti ini, katanya kepada DPR supaya kan punya waktu untuk nonton SpongeBob misalnya di rumah. Sensor kan. Atau misalnya nonton ceramah pelajaran, terus bisa berkomunikasi sama orang tuanya lebih lama. Filipin. Gitu supaya jadi berkembang kemampuan sosialnya gitu. Nah ini namanya eksposisi ilustrasi. Kalau yang tadi itu namanya eksposisi perbandingan yang saya bilang. Dia membandingkan antara pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di Finlandia. Gitu. Ini jadi eksposisi, berita ini eksposisi juga. Kan dia memaparkan data, fakta. Yang dibilang-bilang tadi sama video ini kan semua fakta, memang benar terjadi. Gitu. Jadi ini contohnya adalah bentuk ilustrasi. Supaya kan paham, oh ternyata ini eksposisi. Dah? Lagi lah film. Sekarang coba buka bukunya. Alah, Stanley Jaka. Jahat. Itu menjaga dan. 2 menit. Iya, Ustaz ganteng kan. Gak bertambah ya saya. Nanti kita follow IG-nya. Apa yang bisa? Gak ada. Aku tahu. Saya Hari nggak- Ihsan. Saya nggak punya IG. Apa pula orang ada foto kok? Gak punya satu. Ini orang punya foto saya. Gak punya satu maksudnya. Admin itu Ustaz. Namanya Ari Ihsan. Yang Ya. banyak- yang komen opa. Banyak kali yang komen opa. Air putih. Tahu kan? Air putih itu teman saya waktu SMA ada nikah. Alah. Serius? Cowok lagi. Ada lagi yang komen nanya masih Jujur Ustaz. Kan? Itu rata-rata nomor saya di Dharma Pancasila. Teman saya kuliah. Berapa followersnya? Hah? Ratusan. Kalau Ustaz yang kuliah di Inggris itu orang kaya. Hah? Kalau Ustaz yang kuliah di Inggris orang kaya. Enggak, justru dia malah anak murid saya ada yang udah angkatan. Iya, dia udah kuliah di Bristol, Inggris. Iya, kalah gurunya. Iya, karena dia Kalau padahal orang aja di Inggris ya. enggak, dia dari Dharma Pancasila dulu itu, padahal dia anak tukang sapu. Terus orang-orang bilang kayak gini sama dia dulu, alah anak tukang sapu aja kok sosok mau kuliah, kata orang kayak gitu dulu. Dia kan Rupanya pulang dah. ada seminar, ternyata dia itulah berdoa, terus dia mau buktikan, dia doa gini, ya Allah kan memang Inggris itu juga bumimu, jadi izinkanlah aku bersujud di sana, itu dia doa. Dan akhirnya dia daftar IELTS, terus nilai dia bagus, keterima dia di Bristol. Dari rekomendasi di sana dia dapat orang tua angkatnya orang Inggris juga. Di Inggris itu. Jadi kalau di sana, Aku doa mau ke Jerman kan. kalau kuliah Dia orang harus Indonesia.
Iya. Harus ada orang tua angkatnya kalau di sana. Jadi misalnya kamu gabung ke keluarga George gitu, jadi nggak boleh kamu ngekos gitu, ya harus dalam satu keluarga gitu. Supaya nggak tahu karena aturan mereka kalau orang luar negeri harus ada keluarganya. Berarti harus cari orang yang bisa baik-baik. Iya, nanti keluarganya itu dipilih sama negara sana yang memang Dipilih. Iya dipilih. Karena gini, mereka menghindari adanya kayak terorisme, Nyari yang terus psikopat. bawa narkoba atau bom gitu kan, takut. Makanya mereka dikasih ke keluarga yang memang baik supaya dideteksi memang betul-betul nggak ini niatnya sekolah atau ada yang lain gitu. Nyari yang psikopat. Mata-mata. Kisah Nabi Ustaz. Bisa film sampai edan. Apa ya? Oh, melihat Anda. Sapi. Lucu filmnya, film sapinya nggak ini. Di sekolah kan. Enggak berbobot. Sapinya juga joget. Sinetron mana Zat? Insya Allah surga. Orang tolong bingung Zat. Fashion Furious saja. Sama Transformer kan. Iya, Zat. Itu kan eksposisi Zat. Iya, Transformer. Ada subtitlenya dia. Atau enggak ini Fashion Furious. Yang ketujuh tapi yang enak. Sama yang keenam. Orang bioskop. Kita, ya saya operator bioskop. Ada bayar kok. Dari uang sekolah. Itu kan untuk belajar bukan untuk nonton. Gak apa-apa lah sekali nonton. Anak Nuraka tadi itu tadi. Neraka itu yang ini, yang mana ya? Oh ini aja. Bisa download di mana? Yang Kau ceramah pula tak bebannya Wirat. Bukan ya ceramah. kain Beban ceramah mengajar. Seringnya lah. Enggak ceramah. Ini pernah nonton nggak? 1001. Lama kali. Lama kali. Pilih masalah. Itu ada. Di balik tragedi 2 perang itu. Ini kecil ya. Bagus matikan ya kamera ya. Daripada nanti kerekod. Biarin aja orang film rumah. Suruh siapa di rumah? Lihat itu aja gitu. Bisa lah ngapain? Belum. Apa? Banyak. Kamera ini. Kami lah yang nggak nampak kalau gitu. Kamera ini loh, Ustaz, ganteng. Jangan gini lagi. Iya gini aja. Nampak orang ini? Nampak ini aja. Jangan. Ini fokus nih. Ini fokus. Terus sebenarnya ini enggak ini sih, dia tak penemu. Iya, tapi nanti saat nak tegur, nak pecat kan ada yang ganteng lagi ke Indo kami. Iya udah kalau ini kok enggak masalah. Udah enggak? And I suppose someone thinks that the idea with you constantly Gimana sih supaya dia nangkep semua? Rizky juga yang Kan ada orang bilang gini, Renaissance itu zaman sebelum Renaissance di Prancis itu zaman kegelapan. Padahal itu kata-kata orang Barat itu kan zaman kegelapan, tapi masa kemasan Islam. Dan anak penasaran nih tombol apa? Iya, enak nih pindah-pindah daripada ini. Yang ini lihat pondoknya hancur. Pondoknya hancur. Ada yang baru. Nanti lah kalau menonton kartun. Kalau tulis yang mentunggal, agak enak bosan. Iya kalau gitu. Tuh kayak anak kalau SMA nonton film. Kenapa? Ya kan nggak salah daripada nonton film dewasa. Jadi aku tak simpen. Sinetron aja tuh mas.
Ya sinetron aja. Itu untuk apa? Media belajar. Kalau misalnya saya ngajar di SD, saya buat itu media belajarnya. Saat orangnya SMP apa SMA? Hah? Orangnya SMP apa SMA? Iya nggak tahu bajunya, pakai jas semua. Kalau suruh buat penelitian, itulah orang kan kalau di luar gitu. Nonton film hantu lah. Nonton film hantu aja lah. Nonton film apa ya? Siapa aku? Iya, kayak kali sini Lenus serius. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on the knowledge of the ancients, but had more connections with your modern world. Like what? Well, all sorts of things. We've got to get a picture of this. Who are you? A great scientist. Tukar nak. Scientist steadily invented the camera. Film hantu aja. You invented the camera. Malas baca teksnya. The foundations. Udah lama kan di bahasa Inggris. Bahasa Perancis yuk. Oh iya. Bahasa Inggris saya nggak pandai, lagi belajar bahasa Perancis. Hantu film hantu aja sih. Kalau gitu kita buka lah bukunya. Jangan. Kenapa usah pakai Prancis ya? Enggak usah pandai bahasa Prancis. Film hantu aja lah. Saya nggak Boleh. kesempatan kesana. Punya. Enggak ada. Saya biasanya aja dulu pasti ada. Tantang kilo. Memang air putih enggak? Nggak boleh, saya pernah mutar trailer di mana. Film hantu aja nonton. Jangan ada. Nah, nggak bisa tidur sih. Main futsal. Nanti gol 5 kali. Tiga 5 kali kejut kau. Si Anak-anak ini anak pondok boleh keluar. Boleh hari Minggu lah. Tapi main futsal aja. Musik aja. Kalau hari Minggu boleh keluar. Saya mau set mana? Di Izin ada izin. Tanjung Selamat. Ada kan? Oh, tak izin. Lumayan lah, lumayan. Tanjung Selamat mana? Ya kali. Aku pernah dengar. Kalian tahu Pasar Melati nggak? Pajak Melati. Tahu. Di sini. Nah, yang Jalan Flamboyan Raya. Arah ke Ring Road. Iya kan? Arah ke Setiabudi. Enggak lah, dia kan Setiabudi. Pajak Melati. Simpang Pemda. Sini arah ke Ring Road berarti. Di mana Rumah ya? saya itu dekat asrama TNI. Sana pesta gila. Mungkin saya lumayan ada beres lagi. Namanya ya tapi ke sana. Kapan kita makan cat akhir bulan kita? Justru akhir bulan itu aja makan. Ayolah. Awak antar lagi orang bulan saya. Rumah. Itu ada Monster University tadi dah. Nggak ada translate-nya. Nggak apa-apa, anak ngerti. Nggak apa-apa dah. Merahnya ngerti kan nanti. Para wali loh. Korea. Wes kenangan di Jakarta. Para wali loh. Mana? Kartu merah. Antara sana. Mana? Dalam pulangnya lagi kita yuk. Samping lagi. Ya satu tak bukan. Dia nggak tahu. Kalau bukunya. Terlalu pintar ya. Iya, tapi seminggu. Aku tahu. Di Monster University
itu bukan lagi Coba baca ini. motivasi. Enggak ini baca. Tapi motivator. Pokoknya apa? Story senja lah bukan. Wis, baca bisa ya. Pulang aku nggak enak pun. Baca novel lah. Ngapain lo baca ini? Kalau gitu saya tes soal bacaan yang di rumah. Yuk. Kemarin siapa yang bebas bahasa? Apa? Bacaan. Iya yang bebas Ada bahasa. Ikram saya. Kemarin kan ada yang saya bilang bebas bahasa tuh. Oh, anak bebas. Ini udah saya catat sih. Sebenarnya dia pulang. Gak belum. Tadi ngomongin. Nah ini Abdul Aziz, Sodikin, Pulang sa. Farhan, Sidik, Ilyas sama si Rizky. Bebas dong. Selebihnya harus itu. Si Irfan ada nih. Irfan tak? Apa dah? Irfan Rizky. Ini tak? Ada. Irfan tak? Udah baca bukunya tadi? Setengah ada. Yang apa? Yang apa tuh? The Lost Boy ya juga. Kayaknya sama kelas 11 sama lah. Si Oka juga pakai buku itu ya? Iya, namanya Kondola. Oka nggak kondo ya? Enggak ada. Nah itu di Lost Boy itu tentang apa? Siapa pengarang? Pengarangnya David Pelzer. Tentang apa? Tentang ini lah, apa ya? Dia tuh seorang menceritakan seorang anak ini sering disiksa. Ini anak baca buku yang kedua ya pak. Kan yang pertama kan kecil. Kenapa dia disiksa? Gimana? Bandel Dia nggak dianggap lagi keluarga ya. Dia dianggap alat. Terus dia tuh sering dikurung di dalam istilah, dipukuli, di apa kasih makan. Kadang dia ke sekolah mencuri dan permen. Apa penyebab dia disiksa? Penyebabnya kan? Itu belum tahu, tak mungkin di buku satunya lagi dah. Coba nanti cari penyebabnya. Penyebabnya dah. Iya. Ihramullah. Ikramullah. Ikram. Kau lah pada. Dia baca buku apa? Baru nih Bisa. Apa? Oh, apa tuh isinya? Saya udah pernah baca soalnya. Jika kita Ya isinya tentang apa? iya bisa dia pernah. Cuma Saya kan mau uji dia baca. Oh iya ya. Hah? Coba sebutkan satu yang udah kamu baca. Saya tidak bisa tulis. Apa tadi mau baca? Matikan aja. Panas. Oh ini tak. Aku cuma pengen awal 12. Apa isinya? Nah isinya masih baca. Motivasi tentang apa? Loh mati saja. Enggak mati ya. Enggak mesti. Tak baca kali. Ini saja. Enggak mesti. Udah mati. Suruh cabut. Enggak mesti ngasih Cabut prestasi cabut. dengan cara menggunakan dia berbakti dan belajar hidup bangsa. Siapa Pak? Anak. Siapa namanya? Zahirul. Penyebabnya emang di sini ya. Ada. Berarti Zahirul Nirala. Awas kamera lagi. Ya berapa? Apa judulnya? Pemantian terindah. Ngeri kali abang kita ini. Ada satu Siapa pengarangnya? ada. Hah? Di sini ada tulisannya. Tangannya cuma penyunting. Ya apa? Artian Syam. Apa isinya yang udah kamu baca? Siapa aja? Ini saat larangan pacaran hanya untuk orang alim. Saudara kan apa kan? Mana ya? Udah dicabut. Udah Udah mati kan? Udah loh. Nah terus? Bayang lagi. Di sini ada juga Quran sejarah di bawah. Terus? Yang mana ini? Itu yang kalau lagi kan katanya pacaran kalau orang bilang pacaran itu larangan pacaran hanya untuk orang alim. Komputer. Cuma sebenarnya enggak, orang umum pun juga iya. Iya. Terus? Orang umum kan bisa bilang larang yang beda dilarang. Tapi aku ini orangnya nggak alim banget. Jadi ya itu dia banget ya. Oh, selama ini ada stigma di masyarakat kalau yang dilarang pacaran hanya orang-orang yang mungkin sekolah agama atau ustadz gitu ya.
Padahal emang itu semuanya nggak boleh. Cabut. Kenapa? Apa alasannya dilarang? Anak lagi versi. Anak dikasih boleh. Biar nggak terjadi. Biar nggak nilai ya. Iya, oke, good. Hah? Siapa namanya? Fatahillah. Bali. Oke, silakan. Vickers George. Apa isinya? Kutukan Indonesia lah. Kutukan si George. Ante ya. Tentang keluarga yang Terus? orang tuh besar gitu. Rumahnya jadi angker. Terus? Jadi terus Kenapa dia harus mengabdi sama setan? Pasti kan ada alasannya. ya Ciri dia. dia pernah jatuh miskin. Dia pengen kaya. Ini kan bawa pulang aja ya. Bagaimana? Setan. Terus siapa aja tokohnya? Dor Bulan biji bulan. sama kakak dua. Sama ada pengembara 2 orang. Pengembara itu yang menyelamatkan orang itu dari iblis. Ya sekarang itu orang kedua lawan. Ngantuk saja. Enggak kan, kurang oksigen. Orang oksigen kamu ke masker. Awas lewat kan. Enggak, bukan gitu. Nguap itu ada dua, satu memang ngantuk, satu kurang oksigen. Kurang oksigen itu karena mungkin otaknya kan lagi bekerja. Usah buka masker. Buka lah masker. Nengok ada izinnya. Oh iya. Bisa di mana itu tadi? Siapa lagi udah baca? Udah. Siapa namanya? Iya. Si Ilyas kemarin udah bebas UH1 ya? Udah, bebas ya. Iya udah. Anak. Kamu udah. Farhan mana? Farhan Sidik. Enggak datang. Si Sodikin, Enggak datang. Abdul Aziz. Enggak datang. Siapa lagi selain yang ini yang udah baca buku? Kamu udah. Siapa namanya? Muhammad? Muhammad Farhan. Ini kok dulu nih saya kawan-kawan. Ya, ini kemarin dia udah salah. Ini Oh Ilyas ini dia nilai dia tadi jawab. Sama dia kemarin cuma satu. Siapa namanya? Farhan. Muhammad Farhan. Sidik. Orang ini jauh. Enggak Muhammad Farhan aja. Farhan Aditya? Muhammad Farhan aja bener kamu. Oh ini udah salah. Iya ya. Oke. Oh tinggi apa? Ada jemput. Apa judulnya? Demi dan sikap Isan menjadi anak. Apa Ya, isinya? saya lanjutkan. Apa isinya? Udah habis kan? Iya. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Nanti saya lanjutkan di Assalamualaikum guys.